Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, buat bos-bosku yang mengikuti prediksi yang saya rekomendasikan kemarin, mohon maaf ya bosku. Di sini eh laga kita agak kurang bagus ya bosku di laga kemarin ini. Oke, itu ada single bet kita kemarin, kita apes banget di sana ya bosku. Feeling saya sih Ilves tidak akan tumbang ya bosku di kandang, ternyata sini Ilves malah tumbang ya bosku di kandang dengan kekalahan Ilves itu dengan 2-0. Oke, emang kalau kita lihat dari statistik laga kemarin itu Ilves sangat terpuruk banget ya bosku, itu jauh banget performanya Ilves kemarin itu dari penguasaan bola. Oke, sampai ritme permainan ini Ilves tidak mendapatkan itu ya bosku, jadi sini Ilves sangat disayangkan kemarin. Kita bermain di handicap, kita tumbang, tapi untuk over undernya di sini kita masuk ya bosku. Tapi kemarin saya lebih bermain di handicap ya bosku, jadi mohon maaf buat bos-bosku. Kemarin saya menyarankan bos-bosku untuk single bet win-nya bermain di handicap, dan di laga satu itu kita kemarin tumbang di laganya Brage ya bosku. Kemarin kita pegang Brage di handicap seperempat atau bisa bermain di over 2,3 seperempat. Oke, di sini sangat sayangkan banget Brage tidak bisa menangkan laga ya bosku. Perkiraan saya ini Brage bisa menangkan laga itu dengan skor tipis ya bosku, selisih 1 gol kalau menurut saya ya bosku laga kemarin. Tapi di sini Brage malah ditahan imbang. Oke, jadi sangat disayangkan laga kemarin ini kita ini agak kurang beruntung. Oke, dan dari 5 laga untuk laga kemarin di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas. Di sini saya akan lanjut aja, bakalan pergi ke analisa atau laga kita nanti malam ya bosku. Di sini saya sudah siapkan versi gua ini ada 5 pertandingan yang saya rekomendasikan nanti malam ya buat bos-bosku sebagai pertimbangan atau acuan untuk laga nanti malam. Jika nanti ada smart feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip ya bosku. Dan dari 5 laga ini saya ambil 4 itu dari Eropa Champions League ya bosku, kualifikasi, dan ini satu saya ambil dari Liga Norway. Oke, mudah-mudahan laga nanti malam ini dan single bet boom yang saya rekomendasikan nanti malam bisa masuk ya bosku. Oke, kita balas di sini 2 hari kita song ya bosku. Oke, mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih hoki lagi. Oke, di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga yang pertama itu dari laganya Legion Red ya bosku. Di sini akan berhadapan dengan Scoopy untuk laga nanti malam. Nah, ini sudah memasuki babak kedua ya bosku, atau leg kedua. Oke, untuk laga nanti malam ini. Nah, di sini kita bisa lihat dari leg pertama. Oke, di sini Scoopy ini sangat mendominasi ya bosku jalanan pertandingan itu dengan kemenangan telak bermain di kandang itu dengan skor 3-0. Oke, tapi kalau kita lihat emang dari statistik di laga kemarin ini, di sini kalau kita bisa lihat coba Legion Red ini cuma kurang beruntung ya bosku. Dari segi strategi sini Scoopy malah mendominasi ya bosku di laga kemarin. Jadi kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam ini, saya rasa laga ini bakalan kemungkinan laga ini bakalan terjadi alot ya bosku. Kalau menurut saya ini kita coba lihat ya bosku dari statistik. Oke, dari penguasaan bola ini emang Leon Red ini lebih mendominasi ya bosku di laga kemarin, tapi di sini Leon Red ini tidak bisa memaksimalkan ya bosku. Oke, tendangan ke gawangnya. Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam ini ya bosku, nah di sini kita bisa lihat dari laga nanti malam ini kemungkinan laga ini bakalan terjadi undergoal ya bosku. Kenapa undergoal? Karena sini saya rasa Scoopy yang bermain di tandang ini saya rasa dia bakalan lebih cenderung bertahan untuk laga nanti malam bosku, karena ini dia sudah mengamankan 3 gol ya bosku. Jadi ini cukup aman banget untuk laga nanti malam. Saya rasa laga ini bakalan terjadi alot ya bosku, karena sini dia bakalan cenderung lebih bertahan. Dan Leon Red ini yang kalau kita lihat di laga kemarin ya bosku, itu
eksekusi terakhirnya ini agak kurang bagus ya bosku. Jadi saya rasa ini laga ini bakal terjadi under goal ya bosku. Paling mentok laga ini bakal terjadi imbang. Oke, paling buruk laga ini bakal terjadi dengan skor 1-1 atau 0-0 untuk laga nanti malam. Kalau Scoopy ini kalah, saya rasa agak sulit ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Scoopy di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 2/3/4. Oke, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk bermain di under ya bosku untuk laga nanti malam ini. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di laga kedua kita ini saya ambil dari laganya Žalgiris berhadapan dengan Balkani ya bosku untuk laga nanti malam ini. Nah, kalau kita lihat emang dari leg pertama ini dengan skor imbang ya bosku, dengan skor imbang 1-1. Coba kita lihat ya bosku dari statistik di laga kemarin ya bosku. Oke, di sini tuan rumah lebih mendominasi jalannya pertandingan dari ball position sampai ke Oke, nah intinya di sini tuan rumah lebih diunggulkan ya bosku kalau kita lihat emang dari statistik di laga kemarin. Dan kalau juga kita lihat ini laga kemarin itu cukup panas juga ya bosku. Ini banyak ada 6 kartu merah 6 kartu kuning yang keluar ya bosku dari wasit. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam ini tuan rumah yang bermain ngotot ya bosku di laga terakhirnya itu dengan skor 1-1 tidak menutup kemungkinan laga ini bisa dimenangkan oleh tuan rumah ya bosku untuk laga nanti malam ini, karena di leg pertama ini sudah imbang 1-1. Kemungkinan di leg kedua Žalgiris yang bermain di kandang bisa memaksimalkan performanya untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini ya bosku. Di laga nanti malam ini pegang Žalgiris di handicap seperempat atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor saya ini 1-0 dimenangkan oleh Žalgiris untuk laga nanti malam. Oke, jika ada semen feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang ketiga ya bosku, di sini saya pergi ke laganya Hibernias. Oke, di sini berhadapan dengan Shamrock ya bosku. Nah, di sini kalau kita lihat emang nih Shamrock ini jauh ya bosku. Dilihat dari segi performa sini Shamrock jauh lebih diunggulkan. Oke, itu dengan kemenangan Shamrock 3-0 ya bosku di leg pertama. Dan kalau juga kita lihat emang dari statistik di sini Shamrock yang lebih mendominasi jalannya pertandingan. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ini saya rasa Shamrock yang bermain di away bisa memenangkan laga ya bosku. Ini tidak menutup kemungkinan Shamrock kembali bisa memenangkan laga, tapi dengan laga nanti lain kemungkinan dengan skor tipis ya bosku. Kalau saya lihat laga ini bakalan terjadi under goal. Saya rasa Shamrock yang bermain di away tidak begitu leluasa ya bosku, bisa mengasih tekanan bagi tuan rumah. Oke, paling buruk laga ini bisa terjadi skor itu 2-0 paling banyak ya bosku untuk Shamrock. Jadi bos-bosku bisa pegang laga tim malam ini Shamrock di handicap setengah atau bisa bermain di under 2/3/4 untuk laga nanti malam. Paling mentok sih laga ini saya rasa bakalan 2-0 ya bosku untuk laga nanti malam. Oke. Next di laga kita yang keempat, di sini saya ada di laganya Klaksvik berhadapan dengan Bodo Glimt. Oke. Nah, di sini coba kita lihat dari leg pertama itu dengan skor 3-0 dengan kemenangan Bodo Glimt ya bosku, itu tanpa walas. Nah, di babak pertama itu dia sudah bisa mengantongi 2 gol ya bosku, dan di babak 2 itu dia bisa mencetak 1 gol ya bosku. Nah, di sini coba kita lihat dari lens up. Oke, di lens up ini permainan juga cukup fair ya bosku, atau cukup bersih. Oke, jadi kalau kita juga lihat dari tekanan yang dikasih oleh Bodo Glimt ini cukup berat ya bosku di leg pertama ini. Oke, dengan penguasaan bola ini lebih mengarah ke Bodo Glimt, jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti kalau laga nanti malam ini Bodo Glimt bisa kembali memenangkan laga ya bosku. Oke,
tuan rumah yang bermain di kandang saya rasa bisa mencetak gol untuk laga nanti malam. Oke, perkiraan skor di laga ini bakalan terjadi 2-1 ya bosku kalau menurut analisa saya. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam, bosku bisa pegang Bodo Glimt di handicap setengah atau bisa bermain di over 2,5. Perkiraan skor dari sini bisa 2-1 untuk laga nanti malam. Next kita lanjut ke laga kita yang kelima atau terakhir menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya Norway ya bosku. Oke. Di laga Norway ini saya ambil dari laganya Sandefjord berhadapan dengan Alesund untuk laga nanti malam ya bosku. Nah, kalau kita lihat ya bosku, Sandefjord yang bermain di kandang untuk laga nanti malam ini ada 2 pemain ya bosku yang bakalan absen untuk laga nanti malam, dan ada 3 pemain yang masih dipertanyakan untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau juga kita lihat dari standing klasemen sementara, emang di sini Sandefjord yang berada di peringkat 12 dan Alesund yang berada di peringkat 9, di peringkat 8. Oke. Nah, kalau juga kita lihat emang dari 5 laga. Oke, di sini coba kita lihat dari 5 laga terakhir masing-masing 2 klub ini bosku. Ini 2 laga terakhir ini Sandefjord mampu mengantongi 2 kali kemenangan ya bosku. Nah, di sini Sandefjord emang lebih diunggulkan, tapi agak berat juga bagi Sandefjord untuk laga nanti malam ini karena ada beberapa pemain yang bakalan absen ya bosku. Kalau juga kita lihat sini Sandefjord lagi tenggelam ya bosku performanya. Di sini Sandefjord performanya agak kurang bagus ya bosku. Dalam 5 laga terakhir ini Sandefjord itu mengalami kekalahan 4 kali dan 1 kali hasil imbang. Oke. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga di malam ini, kalau Sandefjord tumbang berhadapan dengan Alesund ini agak sulit ya bosku. Paling mentok laga ini bakalan terjadi imbang kalau menurut saya, atau enggak sini Sandefjord bisa comeback ya bosku performanya, walaupun ini ada beberapa pemain yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Kemungkinan Sandefjord yang bermain di kandang ini bisa tampil lebih bagus ya bosku ketimbang Alesund. Oke. Jadi bosku bisa pegang laga nanti malam ini Sandefjord di nahan seperempat atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke. Perkiraan skor dari sini bisa 2-1 dimenangkan oleh Sandefjord. Kalau Sandefjord ini tumbang saya rasa agak sulit ya bosku. Oke. Paling buruk laga ini bakal terjadi imbang kalau menurut analisa saya. Oke. Utamakan juga feeling dan analisa bosku sendiri ya bosku. Jika ada seman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Oke. Sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam, dan kita lanjut aja bakalan pergi ke kesimpulan kita untuk laga nanti malam. Oke. Dan inilah kesimpulan kita untuk laga nanti malam bosku. Bisa bermain di handicap ataupun di over-under, sesuaikan dengan feeling dan analisa bosku sendiri. Jika ada seman feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Oke. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.